Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap umat memanjatkan doa sebagai bentuk permohonan atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia biasa, seorang nabi pun memanjatkan doa. Nabi Ibrahim misalnya, beliau bahkan berdoa dan dikabulkan setelah 3000 tahun kemudian. Lantas apa doa Nabi Ibrahim? Seperti apa wujud doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan setelah 3000 tahun? Saking lamanya, apakah Nabi Ibrahim menyaksikan doanya terwujud? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan? Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Namun demikian, doa beliau terkabulkan setelah 3000 tahun kemudian. Alkisah semasa hidupnya, beliau bersama putranya yang bernama Ismail sedang memperbaiki tiang Ka'bah yang mulai rusak. Kala itulah Nabi Ibrahim kemudian memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, utuslah di antara anak keturunan kami ini seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab, hikmah, dan mensucikan umatnya. Doa tersebut terus-menerus dipanjatkan beliau. Setiap kali melakukan doa dengan khusyuknya, Nabi yang bergelar Khalilullah itu tidak juga melihat tanda-tanda doanya terkabulkan. Tidak putus asa, Nabi Ibrahim tetap saja yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Beliau terus berdoa terus-menerus, hingga kemudian doa beliau dikabulkan setelah 3000 tahun kemudian. Wujud doa Nabi Ibrahim. Sahabat beriman, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau doa yang dipanjatkan belum bisa terwujud. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang doanya terkabulkan setelah 3000 tahun dapat menjadikan pelajaran bagi kita agar kita tidak berputus asa. Wujud doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dijadikannya keturunan dari Nabi Ismail, seorang anak laki-laki. Anak tersebut diberi nama Muhammad ibnu Abdullah. Beliau adalah penutup para nabi, juga sebagai rasul menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seorang sahabat bertanya, kenapa kenabian jatuh kepadanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ini karena doanya Nabi Ibrahim. Kabar gembira yang dibawa Nabi Isa dan mimpi indah Ibunda Aminah yang menyaksikan cahaya keluar dari tubuhnya hingga cahaya itu menyinari jagat raya. Terwujud setelah Nabi Ibrahim wafat. Doa permintaan Nabi Ibrahim akan hadirnya Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab dan hikmah terkabul setelah 3000 tahun. Saking lamanya doa beliau terkabul setelah wafat. Nabi Muhammad SAW sebagai wujud doa Nabi Ibrahim diangkat sebagai Nabi dan Rasul saat menginjak usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang diutus untuk seluruh umat. Kesabaran dan keutusan Nabi Ibrahim dalam berdoa patut menjadikan sebagai pembelajaran. Karena kesabaran itulah Allah pun mengabulkan doa tersebut. Sayangnya, beliau bahkan tidak menyaksikan wujud doa yang terkabulkan. Doa yang telah sekian lama beliau panjatkan tanpa mengenal putus asa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekat pada orang-orang yang berdoa kepadanya. Untuk itu, sebagai seorang hamba tidak berputus asa dalam berdoa. Tak ada satupun yang tidak dikabulkan Allah. Jika belum terkabul, hendaknya terus berprasangka baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Sahabat beriman, kisah Nabi Ibrahim ini mengajarkan kita agar mampu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa yang dipanjatkan kepadanya akan dikabulkan. Kita hanya perlu bersabar dan melengkapinya dengan ikhtiar. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.